Oh, ada. Silakan duduk, Bu. Ada apa ya, Bocah? Ini Bu, ada sesuatu yang pengen saya diskusikan sama Ibu. Apa Ibu ada waktu? Oh iya, ada kok. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu apa yang ingin Bocah sampai dari hasil diskusi kita hari ini. Saya berharap Bu Penyanyi Fitri bisa membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Bocah hadapi? Gini Bu, saya kan mengajar kelas 6. Jadi saya lihat dan saya perhatikan di kelas saya itu kurang banyak anak itu kurang berminat dan kurang motivasinya dalam belajar. Padahal saya sudah bermacam-macam metode yang saya lakukan, tapi masih kurang juga minatnya. Begitu. Mengapa Bocah bisa berpikiran seperti itu? Bahwa motivasi murid dalam belajar itu rendah? Karena dalam proses pembelajarannya Bu, masih banyak anak itu yang berbicara dengan teman sebangkunya dan tidak memperhatikan kita dalam menerangkan. Padahal kita sudah berusaha agar anak itu fokus kepada kita. Apakah ada hal lain yang Ibu hadapi? Ya, iya Bu, selain minat dan motivasi dari anak, kemudian rendahnya nilai yang capai anak itu juga Bu. Dalam pembelajaran, dalam latihan anak tuh penilaiannya di bawah KKM dan banyak anak yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Gitu. Nah, selama ini usaha apa yang telah Ibu Bocah lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar? Ya, setelah saya sering diskusi sama Ibu, sering curhat sama Ibu mengenai pembelajaran ini semacam, alhamdulillah sekarang saya sudah menerapkan, tapi belum sempurna mungkin ya Bu, sudah menerapkan pembelajaran itu memihak kepada anak. Saya tanya sama anak, sekarang kita maunya apa, pelajarannya apa. Jadi saya belajar sambil main, berdiskusi. Kemudian saya dengan mengajarkan anak itu aktif dalam belajar. Ternyata masih ada juga anak itu yang kurang bergairah dalam belajar. Bagaimana tuh ya Bu? Berarti sudah bagus dong ya apa yang telah Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu bagaimana hasilnya? Alhamdulillah banyak anak yang menyenangkan Bu, tapi ada juga anak yang kurang menyenangkan. Itu jadi masalah bagi saya Bu. Padahal sudah bermacam-macam ragam metode ini. Saya pengennya anak itu bersemangat dalam belajar Bu. Tidak sebagian tapi semuanya Bu. Jadi bagaimana caranya agar anak ini semuanya itu bisa bersemangat Bu? Nah, bagaimana dengan kemampuan dan gaya belajar murid di kelas 6B itu? Apakah mereka mempunyai gaya belajar yang sama dan kemampuan yang sama? Tidak Bu. Mereka itu beragam-ragam. Ada yang daya tangkapnya lebih cepat, ada daya tangkapnya lebih lambat, dan juga ada anak itu sukanya belajar berkelompok terus. Dan lagi anak itu sukanya berkeliaran hendaknya bermain. Nah, berarti Bocah sudah mencoba berbagai macam cara ya untuk menarik minat belajar siswa, mulai dari menyajikan pembelajaran yang menyenangkan melalui kuis dan permainan kan ya, kemudian membuat kesepakatan kelas tadi, membuat tema kelas tadi ya Bu ya. Nah, tapi hasilnya siswa masih kurang bergairah ya, masih sebagian masih ada yang kurang bergairah. Nah, kemudian tadi Bocah katakan bahwa Bocah juga sudah mencoba untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan ya kan, mana kemampuannya yang cepat, daya tangkapnya cepat, mana yang daya tangkapnya lambat. Kemudian murid dengan gaya belajar seperti kelompok ya kan. Kemudian ada murid yang suka belajarnya sambil melakukan. Nah, itu disebut dengan gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Nah, kemudian apa langkah yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar tidak beragam tersebut? Ini Bu, rencananya ya Bu, apakah di langkah saya ini dibantu atau gimana ya Bu? Rencana saya akan kelompokkan mana anak yang daya tangkapnya lebih cepat dikelompokkan satu kelompok, dan mana daya tangkapnya lebih rendah saya akan kelompokkan satu kelompok. Jadi nanti anak lebih cepat ini saya bedakan pembelajarannya. Pastinya misalnya anak kelompok lebih cepat ini saya akan ngasih latihan yang menantang bagi mereka, yang uji nyali mereka. Sedangkan anak yang lebih rendah ini akan saya kasih materi yang lebih fokus kepada mereka yang bisa mereka lakukan. Itu rencananya. Nah, itu bagus sekali. Apa yang akan coba terapkan gitu. Nah, itu namanya Bocah telah memetakan kebutuhan belajar murid
pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu proses pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi kebutuhan murid berdasarkan kemampuan belajar, minat belajar, kemudian gaya belajar murid. Nah, yang tadi Bu Ocha sampaikan bahwa Ibu Ocha akan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar, berdasarkan apa tadi pengetahuannya gitu. Nah, itu sudah Ibu sudah mencoba memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, berdasarkan gaya belajar seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Nah, setelah itu tadi Bu Ocha memetakan kebutuhan belajar murid tadi kan ya. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan sebagai rencana aksi nyata Bu Ocha untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Oh, itu ya, Bu. Rencananya saya begini, Bu. Saya akan merekam pembelajaran yang sudah saya bilang sama Ibu tadi itu, akan membeda-bedakan materinya, Bu. Tapi dalam proses pembelajaran sama. Cuma caranya kita bedakan. Yang anak yang lebih cepat akan adakan pembelajaran metodenya seperti ini. Sedangkan anak yang pembelajarannya yang agak lambat mungkin metodenya beda. Bagaimana tuh menurut Ibu? Nah, bagus sekali. Menurut saya itu udah bagus. Nah, kira-kira ada lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin ya, Bu, mengenai media mungkin ya, Bu. Selama ini mungkin sama kayak media ini kurang bervariasi mungkin ya, Bu. Mana tahu anak ini sudah bosan dengan media itu. Rencananya saya akan mencari media yang bikin anak tuh termotivasi untuk belajar, Bu. Media-media yang pengen anak itu pengen tahu, pengen melihat, dan pengen meneliti apa yang telah kita pelajari. Kemudian dari itu anak ini ada, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Kan sekarang kita pengennya pemerintah ini kita melakukan pembelajaran berpihak kepada anak sesuai dengan tema. Ada kebetulan tema ini bisa programnya memasak. Jadi anak ini mengusulkan, karena saya sering bertanya sama anak, sekarang kita maunya mempelajari tentang ini seperti apa. Ada seperti tulis, bermain sambil belajar, dan ternyata sekarang anak itu pengennya, Bu, dia pengen program praktek memasak. Jadi saya pikir-pikir ya, kalau praktek memasak juga bagus, Bu, karena dalam praktek memasak itu dalam anak proses belajar langsung mereka langsung mempraktekkan. Dari yang tidak tahu, alhamdulillah nanti mereka bekerja, jadi mereka bisa melakukannya nanti dalam kehidupan ini. Bagaimana menurut Ibu? Nah, luar biasa sekali loh apa yang telah Ibu Ocha rencanakan gitu. Dan alhamdulillah berarti Ibu Ocha sudah punya solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Ocha hadapi. Nah, sekarang apa komitmen Bu Ocha terhadap rencana aksi tersebut? Kapan rencana proyek itu akan Ibu Ocha laksanakan? Rencananya gini, Bu, santai izin sama Ibu. Menyuruh mereka memilih sendiri apa masakan yang mereka bikin, apa menu yang akan mereka sajikan. Mereka lah yang bermusyawarah, Bu. Jadi saya cuma mengarahkan, anak lah yang menentukan apa dimasak. Setelah itu rencana saya ya, Bu, selain nilainya, itu nilai saya sendiri yang harus nilai, saya akan melombakan, Bu. Lombakan masakan mana yang lebih bagus, mana sajikan penyajian lebih bagus, apakah dalam penyajian itu sudah terdapat 4 sehat 5 sempurna. Daripada itu, Bu, saya minta bantuan kepada ibu kepala sekolah, kepada guru yang masih jawab untuk menjadi juri dalam kegiatan ini, Bu. Jadi saya netral, Bu. Saya hanya ngasih nilai di nilai pelapornya, nilai yang juaranya itu nanti timnya nanti. Bagaimana menurut Ibu? Luar biasa sekali ya apa yang telah Ibu rencanakan. Ini saya suka sekali gitu mendengar rencana daripada Bu Ocha untuk menciptakan pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, memang itulah yang dikatakan dengan merdeka belajar. Bagaimana murid merasa senang gitu belajar, ya memang seperti itu. Jadi yang diferensiasi kita lihat gaya belajarnya seperti apa, kebutuhan anak kita apa gitu. Jadi kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya salut untuk Bu Ocha ya, dan saya berharap dan saya doakan semoga nanti acara aksi nyata dari Bu Ocha ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian murid juga lebih termotivasi untuk belajar. Nah, seperti itu. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Apa yang saya lakukan ini tidak lepas dari Ibu. Saya termotivasi dari Ibu. Alhamdulillah di SD kami ada Ibu.
Mudah-mudahan kita dapat melakukan perubahan yang lebih baik dari segi apapun, Bu. Lebih sekolah kita lebih maju, anak-anak kita lebih pintar, dan pendidikan Indonesia ini lebih tercapai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Ocha. Saya juga di sini masih tahap belajar, jadi kita sama-sama belajar. Dan saya juga senang sekali bisa membantu Ibu. Jadi jika misalnya Ibu punya kendala gitu, kita bisa diskusikan lagi bersama-sama. Alhamdulillah, Ibu kan sudah membantukan ya, Bu. Oh, selalu bersedia kok. Terima kasih ya, Bu. Maaf, Bu, sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Ya, Bu.